Saya pun berharap badai ini cepat berlalu supaya saya bisa pulang. Saya bisa keliling bersama anak-anak saya. Di saat anak saya, ayah kapan pulang, saya cuma bisa sabar, ayah. COVID-19 hampir menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tidak sedikit dari mereka yang gugur dalam tugas. Tengah membuka pasien DBD, tiba-tiba pasien COVID datang. Semuanya langsung berhamburan, keluarga pasien, termasuk kita yang tenaga medis. Kita panik semua. Ini penyakit baru. Saya rindu keluarga saya. Saya rindu ributnya anak-anaknya. Nanti pada saatnya pulang, ayah akan pulang untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, untuk masyarakat kita. Mereka bergerak atas dasar kemanusiaan untuk Indonesia dari kami Sivitas Universitas Terbuka Jember dan sahabat. Bukalah matamu, kuatkan hatimu, berenergi semangatmu, tegarlah beri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema, maknai kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik. Show the world you are as bright as the sun. We deserve to be the one. And fight your fears, come on, courage to die. The energy you shine, and give your best, and God do the rest. Let's shout Indonesia in the world. We are living under the same. The I'm so blessed to be a part of this nation. Under one flag, the red one Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, 4 peran ini bukanlah sekadar satu rangkaian kata ilmu guru. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar menggambarkan satu geografi begrip. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar satu geographical entity. Ia adalah merupakan satu kesatuan tepat. Hei kawan, pandanglah ke depan, melihat ufuk fajar harapan. Kita hidup dalam persahabatan, kita melangkah menuju kemenangan. Matahari bersinar terang, menyinari cita-cita kita. Walau musuh datang menantang, kita dekat berani menerjang. Eratkanlah ya, yo persahabatan kita. Perkuatlah ya, yo persatuan kita. Fokus satu titik, hanya itu, tetap fokus kita kejar, jangan terakhir.
your energy stronger together. You can climb higher to the top of the world. With your spirit, you're unbeatable. Bergerak bukan alasan, saling menopang tujuan cita dan harapan. Berbeda bukan alasan untuk tak saling menopang tujuan cita dan harapan. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Setiap pagi, jalan ini selalu menyambutku. Menjangkau yang tak terjangkau. Jauh dari keramaian, terdengar semangat besar anak-anak untuk tumbuh cerdas. Dimanapun tempat kita, kalian harus belajar. Wujudkan mimpi dan cita-cita kalian menjadi nyata. Itu yang selalu aku sampaikan kepada mereka. Meski aku harus menempuh puluhan kilometer, menembus daerah yang tak terjangkau, bukan alasan bagiku untuk tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Universitas Terbuka Jember sangat cocok bagi generasi milenial untuk menempuh pendidikan tinggi tanpa tatap muka. Aku, kamu bisa meraih pendidikan yang lebih tinggi bersama Universitas Terbuka. Setiap pagi, jalan ini selalu menyambutku. Menjangkau yang tak terjangkau. Jauh dari keramaian, terdengar semangat besar anak-anak untuk tumbuh cerdas. Dimanapun tempat kita, kalian harus belajar. Wujudkan mimpi dan cita-cita kalian menjadi nyata. Itu yang selalu aku sampaikan kepada mereka. Meski aku harus menempuh puluhan kilometer, menembus daerah yang tak terjangkau, bukan alasan bagiku untuk tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Universitas Terbuka Jember sangat cocok bagi generasi milenial untuk menempuh pendidikan tinggi tanpa tatap muka. Aku, kamu bisa meraih pendidikan yang lebih tinggi bersama Universitas Terbuka Jember. Setiap pagi, jalan ini selalu menyambutku. Menjangkau yang tak terjangkau. Jauh dari keramaian, terdengar semangat besar anak-anak untuk tumbuh cerdas. Dimanapun tempat kita, kalian harus belajar. Wujudkan mimpi dan cita-cita kalian menjadi nyata. Itu yang selalu aku sampaikan kepada mereka. Meski aku harus menempuh puluhan kilometer, menembus daerah yang tak terjangkau, bukan alasan bagiku untuk tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Universitas Terbuka Jember sangat cocok bagi generasi milenial untuk menempuh pendidikan tinggi tanpa tatap muka. Aku, kamu bisa meraih pendidikan yang lebih tinggi bersama Universitas Terbuka Jember.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat UT, apa kabar? Semoga kita senantiasa selalu sehat selalu ya. Terima kasih untuk sahabat UT yang antusias yang luar biasa untuk mengikuti live streaming kita di talk show kami hari ini, Minggu 14 Juni 2020. Langsung dari YouTube kita, Universitas Terbuka Jember, dan Facebook resmi kami, UT Jember. Hari ini telah hadir bersama kami Bapak Direktur Universitas Terbuka Jember, Profesor Dr. Imam Faris. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Tutus. Bagaimana, sehat selalu? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman sekalian, kita hari ini juga akan membahas tentang adanya virus COVID-19 yang sedang booming-boomingnya, dan apa sih hubungannya virus COVID-19 ini di area pembelajaran kita ya Pak ya, di perkuliahan kita hari ini, dan pentingnya apa sih perkuliahan online itu dengan adanya pandemi seperti ini ya Pak ya. Ya seperti itu. Kita juga akan teman-teman juga bisa akan mengajukan live chat pertanyaan yang akan kami bahas hari ini bersama narasumber hebat kami, dan teman-teman juga bisa bertanya seputar perkuliahan di Universitas Terbuka. Oke teman-teman sahabat, hari ini kita banyak sekali digemparkan dunia kita dengan adanya suatu pandemi. Badan Kesehatan Dunia juga telah menetapkan COVID-19 ini sebagai suatu pandemi yang penyebaran virus itu sangat cepat ya Bapak ya. Lebih dari 100 negara kira-kira yang terkena dampaknya ya Pak ya, termasuk sektor pendidikan. Nah, pasti. Sektor pendidikan juga terkena dampaknya. Jadi menurut Bapak ini gimana sih Pak menanggapi adanya pandemi seperti ini Pak? Ya, terima kasih Mbak Tutus dan semua sahabat Facebook dan YouTube Universitas Terbuka Jember. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semua. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan. Ya, seperti yang Mbak Tutus tadi tanyakan, ya betul. Jadi terus terang saja Mbak Tutus ya, generasi saya ya, saya kan lahir tahun 60-an, atau mungkin generasi Mbak Tutus dan teman-teman generasi milenial. Situasi pandemi seperti yang kita hadapi sekarang ini baru pertama kali ini saya hadapi begini. Jadi kita tidak menyangka kalau dampaknya, pengaruhnya itu begitu dahsyat. Ya, betul sekali. Dan itu menjangkau semua sektor, bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, dan bahkan pendidikan. Ya, saya dapat data update sampai hari ini itu penyebaran pandemi COVID-19 itu lebih dari 100 negara dan sudah 7 juta lebih orang di seluruh dunia yang terpapar oleh COVID-19 ini. Dan sedikit 5%, 5% ya, 5,5% di antaranya itu meninggal. Nah, di Indonesia sendiri itu jumlahnya ada sekitar 36.000 lebih. Dan sama juga yang meninggal akibat wabah COVID ini 5. Bahkan di Indonesia itu lebih tinggi dari persentase meninggal di tingkat dunia. Kalau dunia itu 5,5, di Indonesia itu 5,6. Jadi artinya dampak COVID bagi kehidupan masyarakat di Indonesia itu jauh lebih besar, lebih tinggi dengan dunia. Tapi yang paling penting itu Mbak Tutus ya, fenomena pandemi COVID-19 itu berbeda dengan pandemi-pandemi yang lain. Hal yang paling sangat berpengaruh terhadap berbagai sektor akibat dari pandemi itu adalah memungkinkan kita itu lesser kontak. Jadi bukan hanya less kontak saja, tapi lesser kontak. Jadi kontak kita interaksi, komunikasi, transaksi di antara kita itu menjadi hampir terputus sama sekali. Jadi tidak bisa bertemu. Ya, tidak bisa bertemu. Makanya kita yang mungkin dikatakan jargon-jargon yang kita sampaikan kepada masyarakat, stay home. Di rumah saja. Ya, dan itu menjadikan semua sektor pendidikan, sektor sosial, ekonomi tidak hanya mengalami tidak hanya terpengaruh, bisa terjadi perlambatan, bahkan stuck gitu ya. Iya, betul sekali. Kasus yang paling menonjol adalah kasus haji Indonesia. Kita sudah tertunda 1 tahun kan, 1 tahun ke depan. Itu salah satu dampak. Nah, di dunia pendidikan, maka dengan
adanya COVID ya yang seperti ini, itu minusnya tadi, Mbak. Jadi minusnya tadi itu memungkinkan semua kegiatan di semua sektor pendidikan, ekonomi, sosial jadi mengalami stagnasi gitu, bahkan stagnasi. Bahkan sekarang itu ekonomi kita yang diharapkan tumbuh 5,sekian% gitu, sekarang menjadi turun menjadi 2,sekian%. Nah, di dunia pendidikan, mahasiswa dari TK, PAUD, KB gitu ya, terus di SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi stay home semuanya. Jadi mereka semuanya harus learning from home, work from home, study from home. Mengikuti protokol pemerintah, protokol kesehatan. Ya itulah yang terjadi yang kita harus hadapi pada saat ini. Nah, itu segi negatifnya, tetapi ada sisi positifnya. Ya, jadi kita jangan melihat wabah pandemi ini dari hanya semata-mata dari segi negatif, tapi ada positifnya. Positifnya apa? Dengan terjadinya laser kontak ini, maka disitulah terjadi proses transformasi, proses restrukturisasi dari pola-pola komunikasi, pola-pola interaksi, pola-pola transaksi ekonomi, sosial budaya dari yang selama ini kita lakukan secara reguler, manual, face to face, hijrah. Jadi ruang komunikasi semuanya. Betul. Jadi positifnya sih kita harus bisa mengubah mindset kita, bagaimana pola yang selama ini kita bangun, interaksi, komunikasi, transaksi, ekonomi, pendidikan, yang keluarga juga ya, Prof? Betul, di keluarga. Biasanya itu kalau keluarga mungkin ada yang jarang nih bertemu keluarga karena sibuknya bekerja. Iya, mungkin betul. Sekarang bekerjanya dari rumah, jadi dari rumah. Berkumpul di keluarga betul. itu. Jadi ada aspek positifnya itu ada terjadi proses transformasi digital. Transformasi digital dari yang selama ini berbasis geografis, sekarang berbasis ke pemanfaatan dunia digital. Dan kita sangat beruntung karena pada saat yang bersamaan, mungkin jauh sebelumnya sudah ya, kita mengenal apa yang dikenal dengan Internet of Things. Nah, dengan adanya Internet of Things, maka semua batasan-batasan geografis yang memungkinkan kita tidak bisa melakukan transaksi, melakukan komunikasi, melakukan kontak secara fisikal, kita bisa beralih ke dunia maya melalui apa yang kita dengar dengan Internet of Things. Dan ini aspek positif dari adanya pandemi. Jadi kita berharap semuanya tidak melihat negatifnya saja, jadi kita juga perlu melihat ke sisi positifnya. Jadi akhirnya kan kita bisa mengubah mindset kita dari pola yang selama ini kita lakukan yang berbasis geografis menjadi yang berbasis digital atau internet. Semuanya. Saya kira begitu, Mbak. Oh iya, seperti itu kira-kira jawaban dari profesor kita. Jadi kita harus melihat sisi positifnya. Ya benar, sisi negatifnya itu memang berdampak bagi kita semua, terutama di segi ekonomi, pendidikan, dan segala sektor. Tapi sisi positifnya itu juga ada, terutama di era digital ini ya Pak ya. Ada proses transformasi. Milenial ya Pak ya, jadi berkembang gitu ya Pak ya. Okay. Jadi kata kuncinya di situ Pak, ada proses. Jadi pandemi 19 itu secara ada positifnya, ada proses perubahan, ada transformasi dari dunia geografis fisikal menjadi dunia fisikal atau yang dikenal dengan dunia internet gitu. Dan semoga juga pandemi ini segera berlalu ya Pak. Iya, pasti ya. Pasti berlalu, tapi entah. Ya, mudah-mudahan kita berharap lebih cepat gitu ya. Iya. Enggak apa-apa, tapi kita semua juga menikmati adanya pandemi ini ya. Baik Prof, mengingat perguruan tinggi negeri kita nih, perguruan tinggi di semuanya, bukan termasuk kita, PTN, PTS itu saat ini melakukan proses akademik atau perkuliahan yang beralih secara daring, dengan dalam jaringan atau secara online, semuanya, baik itu SMP, SD, SMA, atau PTN, PTS saat ini. Itu bagaimana sih Prof? Apa itu merupakan salah satu sinyal untuk mendatang untuk Indonesia bahwa perkuliahan online itu sangat bermanfaat ya Prof? Iya, ya bagus sekali pertanyaannya ini. Karena ini banyak ditanyakan oleh masyarakat. Kok semuanya menjadi UT? Gitu ya? Semuanya menjadi UT, bukan hanya perguruan tinggi, tapi
semua jenjang dan satuan pendidikan SMP menjadi semuanya menjadi UT. Jadi betul sekali ya. Jadi tapi hanya begini Mbak Tutus ya. Jadi COVID ini sebetulnya kalau kita bicara tentang daring, sesungguhnya ada atau tidak ada COVID, pandemi COVID-19 itu pembelajaran daring atau sistem online itu jalan terus gitu. Hanya dengan adanya COVID-19 itu menjadi trigger, pemicu, pemacu, sehingga terjadi proses akselerasi percepatan dari proses transformasi yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau selama ini komunikasi secara manual, sekarang mereka harus berhijrah, mau tidak mau, dipaksa atau tidak. UT pun yang sudah 35 tahun mengelola pendidikan tinggi jarak jauh agak mengalami kaget ketika harus semuanya dari yang tatap muka harus pindah menjadi online. Jadi tapi karena UT sudah terbiasa cepat melakukan proses recovery. Begini Mbak Tutus, ada 3 hal mengapa pembelajaran daring sistem online itu penting khususnya di Indonesia. Ada 3, paling tidak ada 3 gitu ya. Pertama itu karena faktor geografis. Kita tahu semua bahwa geografi Indonesia itu terdiri dari pulau-pulau, ada 3.000 lebih pulau di Indonesia yang tersebar di dan semuanya tidak bisa dijangkau oleh sistem pendidikan tinggi reguler. Tidak mungkin, tidak mungkin. Agak sulit rasanya di pulau-pulau terluar misalnya atau di daerah-daerah yang terpencil kita akan mendirikan pendidikan tinggi. Tidak mungkin. Dengan jarak jauh dimungkinkan. Itu yang pertama, aspek geografis. Yang kedua, ini yang tidak kalah pentingnya, angka partisipasi kasar. Angka partisipasi pasar itu maksudnya begini, persentase jumlah orang pada usia pendidikan tinggi, katakanlah 18-23 tahun yang memiliki akses di pendidikan tinggi. Dan itu, di Indonesia itu terus terang saja terbicara masalah angka partisipasi kasar. Lulusan SLTA yang bisa mengenyam pendidikan tinggi itu baru, ini tahun data sekarang itu, baru 34 sekian persen. Artinya apa? Ada 65 sekian persen masyarakat kita lulusan SLTA usia pendidikan tinggi yang tidak terserap di dunia pendidikan tinggi. Ini persoalan. Ketika kita sekarang menghadapi apa yang disebut dengan bonus demografi. Nah, bonus demografi kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik, mengembangkan kompetensi dan kapasitas SDM kita, jangan harap ini akan menjadi bonus, bahkan menjadi petaka demokrasi. Jadi 65% masyarakat kita yang lulusan SLTA itu tidak terserap pendidikan. Nah, dengan adanya sistem pendidikan online, itu bisa kita berharap meningkatkan pendidikan APK pendidikan tinggi. Makanya Bapak Rektor kita selalu berharap, Menteri berharap kepada Rektor kita, dan Rektor kita kepada seluruh jajaran, UT harus bisa mencapai jumlah mahasiswa 1 juta. Nah, sekarang mahasiswa UT itu Mbak, mahasiswa UT itu sekarang ada 300-an. 300.000. Ya, sementara jumlah mahasiswa kita seluruhnya itu dari total mahasiswa UT itu kita mengkontribusi sebesar 5% dari total mahasiswa di Indonesia. 5% loh. 5% dengan 300 itu berapa perguruan tinggi bergabung menjadi jumlah tinggi. Jadi dari sisi ini dengan adanya pendidikan tinggi itu angka partisipasi kita harapkan bisa meningkat. Karena kita masih jauh di bawah Singapura. Singapura itu sudah 78 sekian persen angka partisipasi kasar pendidikan tinggi. Malaysia sudah 50 sekian, kita baru 30 sekian. Gitu ya. Yang ketiga Mbak, seiring dengan yang kita sering dengungkan era revolusi industri yang semuanya terkoneksi. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi itu, kehadiran pendidikan tinggi jarak jauh itu menjadi sangat penting. Tetapi yang perlu saya tekankan Mbak Tutus, ada atau tidak ada COVID-19, pendidikan jarak jauh sangat penting. Bahkan saya yakin ke depan akan terjadi tren yang akan semakin signifikan di mana pendidikan tinggi itu akan menjadi mindset, menjadi pelopor pendidikan tinggi di Indonesia. Bukan hanya pendidikan tinggi kayaknya, akan semua satuan dan jenjang pendidikan akan mengarah ke sana. Tinggal nanti bagaimana polanya gitu, atau mau fully online ataukah blended gitu ya. Monggo silakan. Tetapi saya yakin seperti itu Mbak. Iya, semua jenjang, jadi semuanya itu saat ini sedang menjalani
proses pembelajaran secara online ya Prof ya, karena mengingat protokol kesehatan, protokol pemerintah, kita disarankan untuk tetap di rumah saja, tetapi aktivitasnya itu harus tetap berjalan. Harus tetap jalan, betul. Sekarang apalagi Prof, kan tahun ajaran baru ya Prof ya. Lagi penerimaan mahasiswa baru, penerimaan siswa baru. Nah, itu mungkin terkendala juga bagi semua masyarakat yang akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Iya, betul. Ya. Jadi kita berharap Mbak Tutus, dengan adanya pendidikan tinggi itu akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi itu menjadi terbuka luas. Syukur-syukur nanti target yang dicapai oleh kementerian 50% gitu pada tahun 2024 itu bisa tercapai gitu ya. Ya, UT diharapkan banyak berperan. Jadi mari kita ke depan mulai mengubah mindset kita tentang bagaimana pendidikan di ke depan kita kemas. Seperti itu ya Prof. Ya begitulah dengan adanya pandemi kita di saat ini dan hubungannya pembelajaran online saat ini yang di masa pandemi, tetapi kita harus tetap belajar di rumah saja gitu ya Prof ya. Jadi semua PTN, PTS, dan semua jenjang itu tetap harus melaksanakan pembelajaran secara berlangsung dan online ya Prof. Iya, bahkan ketika semua proses pembelajaran itu akan stuck gitu ya. Karena kan ini mengalami keterkejutan yang luar biasa gitu. Ya kalau UT mah terkejut juga. Cuma tapi kan sudah biasa, sudah terbiasa. Jadi sudah terbiasa. Tapi perguruan tinggi lain. Makanya kita, Mbak, kemarin kita rektor membuka menginformasikan kepada perguruan tinggi negeri dan swasta, silakan kalau mau memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh UT, itu silakan bekerjasama. Mereka bisa melaksanakan pembelajaran daring dengan memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh Universitas Terbuka. Ini jadi bisa share gitu Pak? Iya, jadi ini kontribusi yang insya Allah sudah diberikan oleh UT dan ke depan akan ditingkatkan lagi. Dalam rangka untuk memfasilitasi tidak hanya untuk kepentingan UT dan mahasiswa, tetapi juga perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lain yang mungkin membutuhkan jaringan infrastruktur yang dimiliki oleh itu untuk kepentingan semuanya. Hebat sekali berarti UT ya Prof ya, sudah menjadi pelopor di Indonesia dan bisa share ke semua PTN dan BTS bagi yang belum menjalankan proses daring. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan nanti perbincangan kita dengan narasumber hebat kami. Nanti juga akan ada narasumber lainnya. Tetap di sini bersama kita. Apabila ada pertanyaan yang akan diajukan, teman-teman juga bisa langsung ke live chat kita. Bisa komen aja di YouTube ataupun Facebook. Nanti kita akan pilih dan langsung dijawab oleh narasumber kita, teman-teman. Oke? Seperti itu, saat ini bentar lagi kita akan melanjutkan perbincangan kita dan terima kasih. Setiap pagi jalan ini selalu menyambutku. Menjangkau yang tak terjangkau. Jauh. Setiap pagi jalan ini selalu menyambutku. Menjangkau yang tak terjangkau. Jauh dari keramaian, terdengar semangat besar anak-anak untuk tumbuh cerdas. Dimanapun tempat kita, kalian harus belajar. Wujudkan mimpi dan cita-cita kalian menjadi nyata. Itu yang selalu aku sampaikan kepada mereka. Meski aku harus menempuh puluhan kilometer, menembus daerah yang tak terjangkau, bukan alasan bagiku untuk tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Universitas Terbuka Jember sangat cocok bagi generasi milenial untuk menempuh pendidikan tinggi tanpa tatap muka. Aku, kamu bisa meraih pendidikan yang lebih tinggi bersama Universitas Terbuka Jember.
Hai, ini Dio. Setiap pagi dia selalu semangat untuk bekerja. Suatu ketika dia berpikir untuk mengejar pendidikan juga. Beruntung dia berteman dengan Randy dan Uli. Mereka berkuliah di UT, salah satu perguruan tinggi negeri, dengan sistem perkuliahan online dan biayanya yang terjangkau. Dio menemukan solusinya, sekarang dia bisa mengejar karir dan pendidikan. Menabung rezeki sambil kuliah, Dio semakin menikmati hidupnya. Ingin seperti Dio? Bergabunglah bersama Universitas Terbuka Jember. Raih pendidikan tinggimu bersama kami, Universitas Terbuka Perguruan. Baik sahabat UT, terima kasih masih senantiasa tetap di YouTube kami, live YouTube kami dan Facebook kami. Dan jangan lupa sahabat UT yang akan bertanya atau mengajukan pertanyaan sekilas tentang Universitas Terbuka bisa langsung ke fitur live chat kami atau bisa langsung komen, nanti akan kita pilih dan mungkin kita juga tidak akan menjawab semuanya ya, mungkin akan ada di lain waktu teman-teman, seperti itu. Saat ini sudah hadir bersama kita Ibu Nita, Ibu Manajer Registrasi dan Asesmen. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Tutus. Iya. Sehat selalu ya Ibu? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Nah, ini sudah hadir bersama kita Ibu Nita yang akan kita ajak bincang-bincang bersama kami mengenai perkuliahan di UT ini. Mengingat Bu Nita, perkuliahan kita Universitas Terbuka yang memiliki atau sudah menjadi pelopor pertama untuk perkuliahan daring atau online. Kenapa sih UT itu cocok bagi lulusan SMA sederajat ataupun mereka yang sudah bekerja, apalagi nih di masa pandemi seperti ini, Ibu? Silakan. Iya, terima kasih Mbak Tutus. Mungkin pertama izinkan saya juga menyapa seluruh sahabat UT dimanapun berada. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Terkait dengan yang seperti ditanyakan oleh Mbak Tutus, bahwa UT cocok untuk para lulusan SLTA atau sederajat maupun bagi masyarakat yang sudah bekerja. Hal ini tentunya selaras dengan komitmen UT untuk terus memberikan layanan pendidikan tinggi bagi seluruh warga masyarakat. Dengan sistem terbuka yang dimiliki oleh UT, maka memungkinkan seluruh warga masyarakat itu bisa mengenyam pendidikan tinggi dengan syarat minimal memiliki ijazah SLTA atau sederajat dan tidak ada pembatasan usia untuk menjadi mahasiswa UT, begitu pula tahun ijazah. Kemudian berikutnya dengan sistem belajar yang dimiliki oleh UT, yaitu sistem pembelajaran jarak jauh. Maka sebenarnya proses belajar tidak harus dilakukan melalui tatap muka, tetapi mempergunakan media. Media itu bisa berbentuk media cetak, bisa juga media dalam bentuk non-cetak, seperti audio, kemudian video, dan dengan perkembangan teknologi informasi yang saat ini sudah sangat masif, tentunya penggunaan internet dengan beberapa fasilitas-fasilitas yang disiapkan oleh UT itu menjadi sebuah kemudahan, gitu ya. Sehingga dengan konsep belajar jarak jauh itu sejatinya mahasiswa UT bisa belajar dimanapun, bisa belajar kapanpun, dimanapun warga masyarakat ini tinggal, karena tidak terkendala oleh ruang, jarak maupun waktu. Nah, itulah akses kemudahan yang ditawarkan oleh UT dalam sistem belajar. Selain dalam sistem belajar, UT juga menerapkan fleksibilitas dalam proses-proses akademik. Misalnya dalam proses pendaftaran, proses registrasi, maka di UT sudah dikembangkan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan warga masyarakat itu untuk melakukan secara mandiri, secara online atau daring. Oh gitu. Jadi tidak perlu datang gitu ya Bu ya? Iya, seperti itu. Nah, kalau kemudian kita kembali ke pertanyaan Mbak Tutus ya, tentang apakah UT itu cocok untuk para adik-adik kita, para lulusan SLTA.
Dan kalau ini kemudian kita kaitkan dengan perkembangan teknologi informasi yang sungguh sangat pesat hingga hari ini, sesungguhnya kita meyakini bahwa adik-adik kita lulusan SLTA itu sudah sangat akrab, sudah sangat friendly gitu, Prof, ya, dengan teknologi-teknologi itu. Betul sekali. Bahkan mungkin hampir setiap hari dalam kehidupan mereka akan mengakses teknologi itu. Entah mungkin melakukan aktivitas yang menjadi kebutuhannya atau barangkali sebagai sarana hiburan. Tapi poin penting dari hal ini adalah teknologi itu sudah menjadi bagian penting dari kehidupan mereka dan bahkan menjadi kebutuhannya. Nah, disinilah kalau kemudian kita kaitkan dengan proses pembelajaran di UT yang jarak jauh, maka sejatinya akan sangat mudah untuk mereka. Karena mereka sudah terbiasa, mereka sudah sangat terampil menggunakan teknologi itu, dan yang pasti ini akan menarik untuk mereka. Gitu. Menjadi tantangan tersendiri gitu ya. Tantangan tersendiri. Begitupun untuk warga masyarakat yang sudah bekerja, Mbak Tutus. Jadi untuk warga masyarakat yang sudah bekerja, barangkali hampir penuh waktunya itu akan habis oleh rutinitas di kantor, di tempat kerja. Dan sedikit waktu yang barangkali bisa dimiliki untuk kuliah. Padahal saya yakin sebenarnya sangat banyak warga masyarakat yang sudah bekerja, tetapi ingin untuk melanjutkan studinya. Nah, kehadiran UT dengan sistem belajar jarak jauh yang memungkinkan fleksibilitas dalam proses belajar dimanapun, kapanpun, ini akan menjadi sebuah solusi, menjadi sebuah pilihan bagi mereka, karena karir tetap bisa dilakukan, betul, tapi upgrade akan kompetensi, peningkatan akan ilmu pengetahuan juga bisa dilakukan seperti itu. Jadi untuk cocok juga ya Bu ya, untuk pekerja, untuk fresh graduate SMA sangat cocok, apalagi kan saat ini teman-teman itu yang SMA pasti punya gadget ya Bu. Iya. Main online, kalau misalkan ditambahi dengan perkuliahan yang online, apa mungkin dia itu sangat cepat ya Bu ya. Betul, iya. Apalagi di era pandemi ya, seperti yang tadi jika menyambung dari perbincangan Mbak Tutus tadi, memang saat ini kita sedang bersama-sama ya menghadapi kondisi seperti ini. Kita menjadi terbatas interaksi, komunikasi, transaksi kita dengan orang lain. Maka memang dengan sistem belajar jarak jauh itu memang by design UT sudah didesain seperti itu. Jadi memang tidak mengharuskan adanya pertemuan secara langsung atau tatap muka secara langsung antara dosen dengan mahasiswa atau pengajar dengan pembelajar, melainkan dengan menggunakan media yang sudah disiapkan oleh UT. Iya, di masa mendatang pun nampaknya UT ini akan menjadi pilihan yang sangat tepat. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, tentunya UT melakukan penyelarasan terhadap itu, baik dalam proses akademik maupun proses-proses administrasi, tentunya tetap dalam koridor aturan, prosedur maupun substansi akademik itu sendiri. Iya. Seperti itu teman-teman penjelasan dari Bu Nita selaku manajer registrasi dan asesmen tentang UT sendiri ya Bu ya. Jadi pastinya UT ini Bapak, infrastruktur dan kredibilitasnya itu kan sebagai PTN itu menjadi pelopor pembelajaran jarak jauh di Indonesia itu sudah tidak diragukan pastinya ya Pak ya. Akreditasinya, terus infrastruktur yang sudah ada, yang sudah berdiri di UT itu sudah tidak diragukan. Nah, jadi yang bisa menjamin adanya itu seperti apa? Ya, jadi bagus. Jadi ini menyambung pertanyaan apa yang pertama tadi ditanyakan Mbak Tutus termasuk ke Mbak Anita. Itu sebagai konsekuensi logis. Jadi sebagai konsekuensi logis ketika kita mau melakukan proses transformasi ke arah digitalisasi, otomatisasi melalui perangkat Internet of Things begitu, maka satu hal yang tidak bisa kita lupakan adalah kesiapan, ketersediaan infrastruktur IT untuk mendukung semua proses. Nah, itu terjadi. Kalau itu tidak bisa dilakukan, tidak bisa kita siapkan, maka mustahil. Jadi seperti halnya kita mau melakukan pembelajaran secara tatap muka misalnya. Nonsen kalau kita mau melaksanakan pembelajaran tatap muka tanpa ada fasilitas ruangan.
Kalau kita mau melakukan praktik-praktikum tanpa ada laboratorium, tidak mungkin. Sama halnya dengan ini. Jadi pembelajaran daring itu mau tidak mau sebagai konsekuensi logis, sebagai suatu keniscayaan adalah adanya ketersediaan infrastruktur yang memadai. Nah, ada 3 hal terkait dengan infrastruktur itu. Pertama terkait dengan jaringan, Mbak, koneksi. Jadi koneksi. Jadi kita mau melaksanakan pembelajaran daring, misalnya tanpa koneksi yang bagus, tidak mungkin kita laksanakan. Karena semuanya harus melalui koneksi. Apakah itu yang menggunakan provider. Kita sudah bekerja sama dengan beberapa provider di Indonesia. Apakah itu yang milik swasta atau milik pemerintah dalam rangka untuk memberikan layanan yang baik. Perlu diketahui jaringan kita itu tidak hanya di Jakarta pusat atau di Jember, tapi ini menjangkau seluruh wilayah di Indonesia sampai ke yang terdepan, sampai ke luar negeri juga begitu. Juga ada ya, Prof? Ada di luar negeri. Ada di luar negeri, ada di mana ya? Hong Kong ya? Di Hong Kong, ada di Cina, terus ada Dubai, ada di Arab Saudi. Saya juga pernah ke Hong Kong waktu itu. Waktu itu saya melakukan pantauan gitu ya. Nah, kalau itu tidak didukung oleh infrastruktur, terutama jaringan yang baik, yang memungkinkan orang tidak munyer-munyer gitu istilah anak sekarang gitu ya. Nah, kalau loadingnya mumet gitu kan bagaimana? Itu yang pertama, jaringan. Yang kedua itu platform aplikasi. Yang mendukung. Apakah itu aplikasi? Ya, jadi misalnya, daring itu tidak hanya terkait dengan pembelajaran saja, tidak hanya terkait dengan e-learning, tetapi juga ada e-registration. Jadi proses registrasi yang dilakukan oleh mahasiswa itu harus dibangun aplikasinya. Kalau tidak, bagaimana? Ada 300.000 mahasiswa yang tersebar di seluruh Indonesia melakukan proses registrasi pada saat yang berbarengan. Betul sekali. Kalau tidak didukung koneksi yang bagus, tidak didukung oleh aplikasi yang friendly user, tidak mungkin. Jadi aplikasi, ada e-administration untuk kepentingan pegawai. Kita tersebar di 40 PJJ di seluruh Indonesia. Kalau tidak didukung oleh aplikasi yang bagus, platform yang bagus, itu tidak mungkin. Nah, khusus untuk pembelajaran atau e-learning, kita alhamdulillah didukung oleh aplikasi Moodle. Dan itu begitu bagus, begitu pengalaman dari mahasiswa yang melakukan proses e-learning melalui tutorial online gitu ya, tutorial online itu alhamdulillah bagus. Jadi tidak ada keluhan, 300 orang mahasiswa barengan masuk ke dalam situs yang sama, e-learning UT pada saat tanggal yang sama, tapi aplikasi itu tidak stuck gitu ya. Sebab kalau terlalu banyak itu kita tidak menyiapkan jaringannya bagus, platform aplikasinya tidak bagus, ya jangan diharap. Berarti kemarin selain tutorial online itu yang berbasis jaringan kan juga ada yang kita kenal dengan tutorial webinar. Nah, ini yang sedikit agak kita tegang sedikit gitu ya, karena baru ya itu karena sebetulnya kita sudah 1 tahun melaksanakan tutorial webinar, tetapi dengan masyarakat mahasiswa Indonesia yang berada di luar negeri di Hong Kong. Jadi teman-teman mahasiswa UT yang berada di Hong Kong itu sudah biasa melaksanakan tutorial webinar gitu, selain tutorial online gitu. Itu yang pertama. Jadi pertama itu jaringan, Mbak, koneksi harus bagus, kalau tidak ya jangan harap. Yang kedua itu platform aplikasi. Itu harus bagus. Kita menggunakan Moodle, kita menggunakan Microsoft Teams untuk kepentingan web itu dan lain-lain. Yang ketiga itu adalah perangkat IT-nya sendiri, hardware-nya. Nah, bagaimana misalnya servernya? Wah, bisa kita bayangkan 300.000 mahasiswa UT ditambah dengan mahasiswa pegawai UT. Itu kalau tidak disiapkan server CPU-nya berapa core gitu ya. Kita punya 344 core, RAM-nya, raw access memorinya kita punya 3046 GB. Itu yang kapasitas yang cukup yang besar ya, dan storage-nya, jadi ruang penyimpanan. Itu kalau kita tidak siapkan betul, jaringan bagus, platformnya bagus, tetapi kita tidak dilengkapi oleh perangkat IT, hardware-nya, server yang memadai, nggak bisa jalan. Iya, nggak bisa jalan. Ibu loh, Mbak, bayangkan. Iya, betul gitu sekali. Ya. Terus yang kedua firewall. Firewall itu terkait dengan kemungkinan kemampuan kita untuk jangan sampai ada tamu yang tak diundang gitu ya. Kalau ada tamu tak diundang,
tahu-tahu masuk seperti kasus Zoom bombing gitu kan. Kita harus punya firewall yang kuat. Kita punya 30 GB saat ini untuk firewall gitu. Dan bandwidth kita itu 2,5 GB. Bandwidth itu terkait dengan kenyamanan. Jadi misalnya kalau ada 3.000 orang, ruangannya sempit gitu ya. Kalau bandwidth-nya tidak tinggi, ya jangan diharap jadi crowded ya. Kayak kita mau masuk ke jalanan biasa, trafficnya padat, itu kan terkait dengan bandwidth sebetulnya pada orang lalu lintas pada waktu yang bersamaan. Kalau kita tidak memiliki jangkauan atau luasnya bandwidth itu tinggi, ya crowded pasti bermasalah. Ya kita berharap nanti bandwidth kita itu ke tol gitu ya. Jadi orang mau masuk itu tidak harus ngantri. Lancar saja ya Prof ya. Sudah berapa tahun ini Prof ya? Untuk pengembangan infrastruktur IT itu tentu tidak dimulai sejak awal, Mbak. UT itu kan didirikan tahun 1984, tetapi kita baru membangun infrastruktur IT itu ya kalau tidak salah pada awal dasawarsa kedua. Jadi tahun 2000-an lah, sejalan dengan perkembangan internet. Waktu itu kan internet digitalisasi itu sudah mulai masuk. Setelah itu UT sudah mulai melengkapi. Kalau sebelum-sebelumnya itu kita masih menggunakan apa yang kita kenal dengan istilah korespondensi. Jadi dulu Mbak, sebelum kita mengenal digitalisasi, Internet of Things segala macam itu, proses pembelajaran itu dilalui surat menyurat. Jadi bisa dibayangkan Mbak, UT zaman awal jarak jauh, karena jarak jauh itu salah satunya. Tetap jarak jauh ya Pak? Iya, jarak jauh. Jadi kita mahasiswa, saya bertanya ke tutor saya tanya pakai surat. Belum ada email waktu itu, jadi pakai surat, dikirim lewat pesawat udara atau melalui darat tukang posnya. Laut. Itu berapa lama? Jadi pertanyaan sekarang bisa jadi jawabannya 1 bulan berikutnya. Waktu itu. Tapi sejalan dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat seperti ini, maka sekarang saya mengirimkan pertanyaan, sekarang juga sudah bisa kita jawab seperti yang seperti sekarang ini dengan adanya Facebook, adanya YouTube, ada medsos lah. Betul. Tinggal memainkan jari kita, sekarang ditanyakan, di-send, di-submit, sekarang juga sudah kita bisa tahu pertanyaannya apa dan jawabannya apa. Kalau dulu enggak. Jadi ini berkah bagi kita. Ya, alhamdulillah UT bisa memanfaatkan kemajuan dan keunggulan teknologi yang dimiliki oleh dunia pada saat ini. Ya, betul sekali. Luar biasa, berarti UT itu memiliki jaringan, platform, terus infrastruktur, apalagi sumber daya penting juga Prof ya. Nah, sumber daya itu kan yang menghidupkan benda-benda seperti itu. The man behind the gun gitu. Kalau ini the man behind IT. Gitu. Jadi IT-nya tuh IT-nya bagus gitu ya, jaringannya bagus, terus firewall-nya bagus, servernya bagus, tapi nggak ada sumber dayanya. Yang mengelola itu ya nonsen juga gitu ya. Jadi termasuk hebat UT itu sudah memiliki sumber daya yang hebat, terus pendukung-pendukung yang lain itu juga sangat luar biasa. Jadi kita beri applause sedikit buat Universitas Terbuka ya Prof ya. Itu juga sudah berdiri sejak 5 tahun yang lalu ya Prof ya, seiring dengan perkembangan zaman. Sehingga sampai saat ini UT itu juga menyebar ke seluruh dunia bisa, apalagi mahasiswanya UT itu mungkin kan kadang itu ada Prof. Sekarang daftarnya di Jember, nanti semester berikutnya mereka sedang bekerja di luar negeri, pasti tetap bisa menjalankan kuliahnya itu ya. Itu. Saya menyambung tadi itu, menarik sekali pertanyaan Bu Nita itu. Apakah UT itu cocok untuk lulusan SLTA? Nah, ini ada cerita yang menarik teman-teman ya. Jadi ini dari struktur demografi mahasiswa UT gitu ya. UT itu kalau Mbak Tutus kemana ke masyarakat gitu ya, ke daerah-daerah, kalau kita nyampaikan UT, yang sekolahnya para guru itu, para PNS itu yang dikenal oleh masyarakat tentang UT. Jadi stigma UT hanya hanya untuk para pegawai, untuk guru itu ya realitas. Tetapi sekarang Mbak Tutus boleh dicek di websitenya UT Jember gitu ya. Sekarang struktur demokrasi kita sudah 60 bahkan 70% mahasiswa kita itu adalah mahasiswa yang berada di usia 25 tahun ke bawah. UT Jember
sudah mencapai hampir mendekati 70% mahasiswanya fresh graduate dari SLTA. Ya, betul sekali. Itu merupakan pengalaman pribadi sih, Prof. Dulu pada saat saya kuliah di UT, itu pasti saya ditanya, oh UT itu yang guru-guru ya? Loh, tapi saya bukan guru, bisa kok kuliah di UT, saya juga jawab gitu. Ternyata memang kenyataannya saat ini UT bukan hanya untuk guru, tetapi sudah meluas, apalagi untuk lulusan SMA yang di Sambi bekerja ya Bu Nita ya, sangat bisa sekali. Jadi seperti itu jaringan luasnya universitas terbuka yang bisa dijangkau oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun ya Bu Nita ya, tanpa ada batasan usia, tanpa ada batasan tempat dan tanpa ada batasan waktu. Okay. Apalagi yang sekarang siapa ya? Kira-kira itu para pegawai mungkin ya Bu ya, yang belum mencapai kepuasannya atau jenjang karirnya yang belum tercapai, tapi yang sudah bekerja atau sudah mencapai umur yang sudah banyak, itu kan kepingin ya Bu ya, mungkin memiliki keinginan juga melanjutkan ke jenjang yang berikutnya, itu bisa berkuliah di UT. Itu nggak ada batasan usia, bener ya Bu? Betul, tidak ada batasan usia. Meskipun umur 50 bisa ya Bu? Boleh, jadi usia yang muda sampai tidak muda gitu ya Prof. Yang penting satu ya Bu ya, punya ijazah SMA. Inisial SLTA atau sederajat. Gitu. Itu terkait dengan UT itu kan Universitas Terbuka, Open University, Open Education. Arti open itu adalah anyone. Anywho, siapa saja. Yang penting kata kuncinya satu, dia sudah lulus SLTA atau sederajat. Jadi lulusan paket C silakan saja. Paket C bisa ya? Banyak. Anyone. Terus anytime. Waktunya kita bisa atur. Pembelajarannya, kalau pembelajaran tatap muka kita kan harus, kalau jam 7 sampai jam 9 ya jam 7 sampai jam 9 kita harus standby di sini. Kalau di UT dengan pendidikan jarak jauh, kapanpun, sinkronus, bangun tidur, kita buka HP, kita bisa baca-baca gitu ya Prof ya. Fleksibilitas kata Bu Nita tadi. Ya, betul sekali. Pulang kerja atau kapanpun aja. Jadi tidak perlu diragukan lagi untuk sahabat UT atau calon mahasiswa UT ataupun pegawai-pegawai yang akan melanjutkan ke jenjang yang berikutnya untuk segera mendaftar ke Universitas Terbuka. Ya, S1, S2 maupun S3. Oh, okay. Sekarang sudah tersedia? Sudah tersedia S1, program S1, S2, dan S3. Program Doktor Ilmu Manajemen dan Doktor Administrasi Publik. Wah, ya. Di Jember itu ada Doktor Ilmu Manajemen. Sudah beroperasi ya, Prof? Sudah beroperasi, sudah beroperasi. Jadi ini teman-teman sudah mau memasuki semester pertama ya, Bu Nita. Kebetulan Bu Nita itu sebagai penanggung jawab program doktor kita. Jadi pendaftaran S3 apa sekarang sudah dibuka juga? Untuk program doktor itu kita buka setiap tahun sekali. Jadi tahun 2019 nanti akan dibuka lagi tahun 2020. Tetapi untuk program S1 dan S2 itu setiap semester. Ini biar diketahui oleh publik. Gitu. Oke. Mungkin ada yang ini Bu Nita. Bagi para guru mungkin ya Bu Nita ya. Itu ada sedikit tambahan syarat pendaftaran ya Bu Nita. Itu harus dilengkapi seperti surat keterangan mengajar atau apa ya Bu? Iya, jadi memang untuk warga masyarakat yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan ke UT, khususnya pada program studi pendidikan. Jadi ada di FKIP, kemudian mengambil prodi pendidikan, entah pendidikan Bahasa Indonesia, pendidikan guru sekolah dasar, dan lain sebagainya. Memang di UT mensyaratkan bahwa calon mahasiswa itu harus sudah mengajar minimal 1 tahun. Jadi memang UT ini desainnya berbeda dengan perguruan tinggi lain ya Prof. Kalau kita itu menyediakan layanan pendidikan memang bagi guru yang in service ya, yang sudah bekerja seperti itu. Tapi kalau untuk yang program studi lain di UT itu ada banyak fakultas Mbak Tutus. Mungkin ini juga yang perlu kita informasikan secara terus-menerus kepada masyarakat bahwa fakultas di UT itu juga banyak, program studinya juga cukup banyak. Ada fakultas ekonomi dan bisnis, fakultas hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, juga ada fakultas sains dan teknologi.
yang masing-masing program studinya cukup banyak juga. Nah, untuk program-program studi yang tidak pada program studi pendidikan, maka siapapun bisa. Jadi adik-adik yang baru lulus SLTA, asal nanti mereka bisa melengkapi persyaratan, cukup mudah ya, hanya ijazah yang dilegalisir. Kalaupun sekarang persyaratannya tuh sangat mudah sekali. Simple ya, nggak ada ini ya. Tidak bisa dilakukan online juga. Bisa dilakukan secara online juga. Betul sekali. Jadi sangat mudah ya Bu Nita untuk mengakses kita mendaftar secara mandiri online itu sudah bisa. Itu biasanya pakai aplikasi ya Bu ya? Kalau mendaftar online itu ya, mandiri. Iya, betul. Seperti yang tadi disampaikan juga oleh Prof. Imam di diskusi kita sebelumnya, bahwa UT ini sudah menyediakan fasilitas-fasilitas online yang tidak hanya pada sistem belajar saja, tapi juga pada proses-proses akademik seperti halnya pendaftaran, kemudian proses registrasi, mahasiswa bisa melakukannya secara online melalui fasilitas laman yang sudah disiapkan oleh UT. Meski demikian, sekalipun ada mahasiswa yang misalnya perlu untuk datang ke kantor UT Jember, barangkali memerlukan informasi-informasi yang lebih lanjut, kami juga menerima pendaftaran secara langsung di kantor layanan ini. Oh iya, seperti itu. Jadi bisa langsung secara mandiri gitu ya. Baik teman-teman, untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, hari ini kita akan sedikit sharing ya. Tapi setelah break hari ini, kita akan memilah dan memilih dan akan membahas secara tuntas bersama narasumber kita ini. Baik. Terima kasih. Saat ini kita akan kembali lagi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat UT yang sudah masuk ke kami. Ini sepertinya sudah cukup banyak. Bentar lagi kira-kira Bu Nita dan Bapak ya yang akan membahas langsung ya Bu ya. Terima kasih. Oke, sesaat lagi. Kalian akan menyaksikan cara mendaftar menjadi mahasiswa baru UT secara online. Yuk daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka hingga 15 Juli ya. Ketik sia.ut.ac.id di web pencari ke bawah, lalu pilih kolom register akun. Klik tombol register calon mahasiswa UT. Setelah masuk, kalian isi kolom yang diminta ya. Setelah terisi, klik register dan cek balasan di email kalian. Klik tautan link verifikasinya, lalu isi kolom yang tersedia. Selanjutnya, kalian akan diarahkan untuk mengisi biodata dan berkas-berkas yang diperlukan. Kami akan memproses lebih lanjut. Sambil menunggu, kalian bisa sambil santai-santai, telepon orang tersayang, dengerin musik, atau download drakor.
Sambil lalu, yuk kunjungi Instagram kita di @ut.jember. Baik info administratif sampai akademik telah tersedia di Instagram kami ya. Saya siap menjadi mahasiswa UT Jember. Bagaimana dengan kalian? Daftar sekarang juga ya. Kami menunggu kalian. Kalian akan menyaksikan cara mendaftar menjadi mahasiswa baru UT secara online. Yuk daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka hingga 15 Juli ya. Ketik sia.ut.ac.id di web pencarian. Scroll ke bawah, lalu pilih kolom register akun. Klik tombol register calon mahasiswa UT. Setelah masuk, kalian isi kolom yang diminta ya. Setelah terisi, klik register dan cek balasan di email kalian. Klik tautan link verifikasinya, lalu isi kolom yang tersedia. Selanjutnya, kalian akan diarahkan untuk mengisi biodata dan berkas-berkas yang diperlukan. Kami akan memproses lebih lanjut. Sambil menunggu, kalian bisa sambil santai-santai, telepon orang tersayang, dengerin musik, atau download drakor. Sambil lalu, yuk kunjungi Instagram kita di @ut.jember. Baik info administratif sampai akademik telah tersedia di Instagram kami ya. Saya siap menjadi mahasiswa UT Jember. Bagaimana dengan kalian? Daftar sekarang juga ya. Kami menunggu kalian. Kalian akan menyaksikan cara mendaftar menjadi mahasiswa baru UT secara online. Yuk daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka hingga 15 Juli ya. Ketik sia.ut.ac.id di web pencarian. Scroll ke bawah, lalu pilih kolom register akun. Klik tombol register calon mahasiswa UT. Setelah masuk, kalian isi kolom yang diminta ya. Setelah terisi, klik register dan cek balasan di email kalian. Klik tautan link verifikasinya, lalu isi kolom yang tersedia. Selanjutnya, kalian akan diarahkan untuk mengisi biodata dan berkas-berkas yang diperlukan. Kami akan memproses lebih lanjut. Sambil menunggu, kalian bisa sambil santai-santai, telepon orang tersayang, dengerin musik, atau download drakor. Sambil lalu, yuk kunjungi Instagram kita di @ut.jember. Baik info administratif sampai akademik telah tersedia di Instagram kami ya. Saya siap menjadi mahasiswa UT Jember. Bagaimana dengan kalian? Daftar sekarang juga ya. Kami menunggu kalian.
Oke, terima kasih sahabat UT yang tetap berada di tempat untuk tetap menyaksikan kita di live streaming YouTube dan Facebook kami Universitas Terbuka Jember. Di sesi ini kita bersama Bapak Direktur UT Jember dan Ibu Manajer kita akan menjawab langsung pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kami, yaitu dari Instagram, Facebook, dan YouTube kami ya. Kita akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu dari @sintahusna12. Pertama dari @rizky.hidayat18. Maaf. Untuk ke Bunita ya, Bapak ya, nggak apa ya, ke Bunita. Kapan pembukaan pendaftaran UT 2020 ini? Oh ya, baik, terima kasih Mas Rizky Hidayat ya. Ya, Rizky Hidayat. Untuk pendaftaran mahasiswa baru di Universitas Terbuka, khususnya untuk yang semester 2020-2021 semester 1 atau titik 1 ini, kami sudah membuka pendaftaran mahasiswa baru saat ini hingga nanti paling lambat 15 Juli 2020. Jadi 15 Juli 2020, pastikan saudara yang akan menempuh pendidikan tinggi di UT sudah melakukan proses pendaftaran. Sekali lagi Mbak Tutu, seperti tadi saya sampaikan, bahwa proses pendaftaran di UT sangat fleksibel, sangat mudah, karena calon mahasiswa bisa melakukan pendaftaran baik online, di tempat mereka sendiri, kemudian bisa juga datang ke kantor layanan apabila barangkali membutuhkan informasi-informasi yang lebih lanjut. Jadi sekarang ini lagi proses pendaftaran ya, Bu Nita ya? Betul. Mulai 8 Juni sampai... Kalau pendaftaran mahasiswa di UT sebenarnya bisa dilakukan sepanjang waktu. Jadi kapanpun mahasiswa UT mendaftar itu bisa. Tetapi untuk yang ingin mengikuti proses pembelajaran sesegera, artinya pada semester 2020-2020.1 ini, maka mahasiswa harus segera melakukan proses pendaftaran paling lambat 15 Juli 2020. Paling lambat. Ya, setelah tanggal 15 Juli itu, kalaupun mahasiswa mau mendaftar itu bisa. Tetapi proses pembelajarannya akan ikut di semester selanjutnya. Oh, gitu. Untuk yang semester ini terakhir tanggal 15 Juli 2020 kalau mau yang semester ini. Oke. Berarti pendaftaran memang dibuka sepanjang tahun. Siap. Pertanyaan kedua dari @sintahusna12, sistem pembelajaran di UT itu gimana sih, Ibu? Ya, untuk sistem pembelajaran di UT. UT dengan sistem belajar jarak jauh. Artinya mahasiswa dalam proses belajar di UT itu tidak mengharuskan untuk bertemu secara langsung, secara tatap muka dengan dosen atau dengan pengajar. Jadi tidak harus datang ke kampus, ketemu jam berapa, hari apa, itu tidak. Tapi esensi pendidikan jarak jauh itu adalah proses belajarnya difasilitasi atau dijembatani oleh penggunaan media. Dengan media itulah mahasiswa dimanapun, kapanpun mereka bisa belajar dengan mandiri ya, Prof. Dengan mandiri mereka mempelajari media itu. Tetapi UT juga apabila ada mahasiswa yang kemudian membutuhkan bantuan belajar untuk memahami materi gitu ya, karena barangkali mungkin mahasiswa kalau belajar sendiri nampaknya saya membutuhkan penjelasan. Nah, itu mahasiswa bisa mengikuti bantuan-bantuan belajar yang disiapkan oleh UT. Gitu ya. Berarti memang sistem pembelajarannya di UT itu terkenal dan memang jarak jauh ya. Jarak jauh. Sekarang selanjutnya pertanyaan untuk Prof. Imam ya, Prof. Dari Utariju. Ini apakah di UT melaksanakan KKN untuk mahasiswa atau mahasiswi akhir semester? Nah, ini yang sangat banyak dipertanyakan. Kenapa sih kalau UT itu nggak ada KKN, ini itu nggak seperti universitas lainnya? Nah, banyak kan, Prof, yang seperti itu. Ya, jadi pertanyaannya bagus gitu ya dari Mbak Utari. Mbak atau Ibu itu? Mbak kayaknya. Dari gitu ya, terkait dengan kuliah kerja nyata. Gitu. Iya. Jadi kalau ya akhirnya saya ingat ketika saya masih jadi mahasiswa itu ikut KKN saya waktu itu di Lamongan gitu. Jadi KKN itu esensinya kan sebetulnya begini, filosofinya gitu Mbak ya. Mbak Tutus, filosofi dari KKN itu jangan sampai
perguruan tinggi itu seperti Menara Gading, Ivory Tower. Jadi bagaimana Menara Gading gitu? Jadi menara tinggi banget, tapi dia tidak tahu masyarakat sekitarnya, tidak ada kontribusi, tidak ada interaksi. Jadi makna dari sebuah perguruan tinggi itu apa kalau seperti itu? Makanya kemudian ada yang dinamakan dengan KKN. Jadi filosofinya di situ. Sehingga keberadaan KKN itu bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat, terutama masyarakat sekitar. Nah, sekarang kan sudah diperluas itu. Makanya kalau di Jember misalnya ya tidak sampai terlalu jauh sampai luar provinsi, enggak. Jadi biar pendidikan tinggi itu bisa berkontribusi, tidak hanya fokus pada pengembangan ilmu atau riset keilmuan, tetapi juga ada manfaatnya kepada masyarakat. Abdimas lah katakanlah ya. Jadi KKN itu sebagai bentuk pengabdian masyarakat kepada pengabdian perguruan tinggi atau universitas kepada masyarakat. Di UT ini kan ada bukan hal yang tidak mungkin. Ini sekarang kita lagi para pimpinan lagi mendiskusikan membahas bagaimana format pola model KKN yang cocok untuk mahasiswa UT. Karena karakteristik mahasiswa UT itu kan berbeda dengan mahasiswa yang lain. Kalau mahasiswa yang lain mereka berkumpul di satu tempat, koordinasinya gampang. Nah, di kita menyebar di seluruh kepulauan. Bagaimana mereka mau KKN gitu ya? Dan bagaimana melakukan proses monitoring dan segala macamnya gitu kan? Tetapi nanti kita desain gitu ya. Karena itulah khusus UT Jember, Mbak. Khusus UT Jember, Mbak. Kalaupun kita tidak ada yang namanya program KKN, tetapi kami, saya selaku pimpinan itu membuka peluang kepada para mahasiswa siapapun program studi apapun yang ingin magang, Bro. Magang selama masa studi, selajauh tidak mengganggu proses tutorial, tidak mengganggu proses ujian. Nah, kalau mereka yang non tutorial itu kan bisa. Ya sekarang sudah banyak. Ada mahasiswa kemarin itu yang mau magang, dia di bank, magang di perkantoran pajak, magang di di instansi-instansi yang lain. Itu saya persilakan. Saya memberikan surat keterangan, saya memberikan surat izin, surat pengantar kalau mereka mau magang. Boleh berarti? Boleh, silakan saja. Tidak apa-apa. Tapi untuk KKN itu? Kalau KKN belum ya? Jadi secara nasional yang diberlakukan untuk semua UT belum, tapi UBJJ, UT Jember itu mengambil kebijakan karena banyak mahasiswa yang minta, Mbak. Saya ingin ada pengalaman praktik. Saya juga ingin memberikan share pengetahuan saya. Boleh nggak? Silakan. Memang butuh, Prof ya. Mereka banyak mahasiswa yang mengajukan. Ada yang di perbankan, ada yang di pajak, ada yang di kantor perkantoran pemerintah. Saya persilakan, saya izinkan mereka. Ini salah satu bentuk. Ya siapa tahu nanti akan dikembangkan secara nasional. Alhamdulillah. Tetapi itu yang kami lakukan untuk memfasilitasi mahasiswa sehingga mahasiswa tidak menjadi seperti tempurung seperti katak dalam tempurung. Tidak tahu apa-apa. Tidak bisa memberikan pengabdian kepada masyarakat. Ini hebat berarti UT Jember ini, Bro. Insya Allah seperti itu. Ya ini berkat teman-teman semuanya. Berarti UT masih belum bisa melaksanakan KKN, tapi sedang dirancang ya, Prof. Dirancang seperti apa ya, yang pas sesuai dengan karakteristiknya. Tapi kalau untuk magang UT Jember sudah bisa gitu ya, Prof. Iya, betul. Oke, siap. Keren banget. Selanjutnya kita dari pertanyaan dari siapa ini? Sebentar ya. Dari Novan Fauzan. Apakah di UT Jember ada UKM-nya? Kalau ada apa saja? Iya. Ini UKM, unit kegiatan mahasiswa. Ya, sama dengan KKN gitu ya. Oh, hampir lah. Ya. Dulu Mbak Tutus ya dan mahasiswa dimanapun itu publik, dulu kita mengenal ada yang namanya Pokjar. Jadi ada dulu namanya KBM. Jadi kelompok belajar mahasiswa. Jadi dulu kita punya selain Pokjar yang tentu kita dulu namanya PKBM. Jadi perkumpulan kelompok belajar mahasiswa itu di unit-unit di situ ada kegiatan mahasiswa. Jadi dulu mahasiswa berkumpul. Ya, berkumpul di situ mereka mengadakan kegiatan sendiri sesuai dengan bakat minat. Yang seni silakanlah bentuk kelompok-kelompok ya semacam UKM gitu ya, UKM. Kegiatan untuk mahasiswa supaya silakan. biar
mungkin belajar terus, Betul, mungkin dia betul. akan mengembangkan bakatnya Bakat. seperti tari, vokal gitu-gitu. Prof. Karena bagaimanapun Mbak ya, ada atau tidak ada UKM, UT dan mahasiswa UT itu wajib mengikuti kegiatan-kegiatan, kita dorong mengikuti kegiatan-kegiatan berskala nasional. Seperti misalnya pemilihan mahasiswa berprestasi. Nah, sekarang, apakah dengan tidak adanya UKM, UT tidak bisa berpartisipasi? Tidak juga. Karena prinsip kemandirian tadi yang disampaikan oleh Bu Gita, memungkinkan mahasiswa berkumpul, yang senang fotografi silakan, yang senang debat silakan, yang senang kesenian silakan. Bahkan kami selama pandemi itu bisa mengkoordinasikan mahasiswa UT Jember dan beberapa mahasiswa dari perguruan tinggi lain untuk meng-create yang namanya kegiatan Sing from Home. Oh iya. Saya pernah tahu. Nah, itu bukan hanya mahasiswa UT Jember loh. Ada mahasiswa UB, ada mahasiswa UGM yang bergabung di situ. Ini kan hanya tidak ada, ini uniknya Mbak Tutus ya, di UT itu lembaganya tidak ada, lembaga atau organisasi kemahasiswaannya tidak ada, tetapi kegiatannya ada dong. Ada hasilnya ya, ada hasilnya ada juga. Wujudnya juga ya, ya. Alhamdulillah gitu. Jadi UKM itu bisa dilaksanakan. Silakan mahasiswa itu berkumpul melakukan perkumpulan gitu, betul. dia bisa menyalurkan bakat minat gitu. Syukur-syukur nanti dengan adanya seperti itu kegiatan-kegiatan itu mereka bisa berprestasi. Iya, berprestasi bisa ikut terus dalam kegiatan. Pemilihan mahasiswa berprestasi itu ya Prof ya. Itu kan kayak ada apa ya? Disporseni itu ya betul. Kita nanti juga kan bisa diambil dari situ ya Prof. Ya Pilmapres kita juga sudah mengirimkan, kalau tidak salah itu ada 2 orang dari kita, dari Jember, tetapi ya untuk kali ini belum beruntung. Nggak apa-apa, dicoba. Oke, selanjutnya ya Prof ya lanjut ya. Monggo, untuk pertanyaan ini rupanya banyak. Untuk Bu Nita dari Sri Utami, untuk teknologi pendidikan persyaratannya tidak sama dengan prodi pendidikan lainnya ya? Ya, terima kasih Bu atau Mbak Sri Utami ya. Ini jadi memang sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu ada berbagai macam program studi pendidikan bahasa Inggris mungkin, program studi pendidikan kimia dan seterusnya, yang mensyaratkan mahasiswa harus sudah mengajar minimal 1 tahun. Tapi ada satu program studi di FKIP itu, yaitu teknologi pendidikan, yang tidak mensyaratkan wajib mengajar 1 tahun. Jadi lulus SLTA, fresh graduate itu bisa masuk ke fakultas FKIP, tetapi khusus pada program studi teknologi pendidikan. Oh, khusus itu aja. Kalau itu. Berarti FKIP itu kan ada apa itu pendidikan matematika, pendidikan IPA, tapi di dalam FKIP itu juga ada teknologi pendidikan itu yang tanpa harus mengajar ya Bu? Betul sekali, tanpa harus sudah mengajar minimal 1 tahun. Oke, seperti itu jawabannya untuk Sri Utami. Selanjutnya pertanyaan untuk Prof Imam dari Wahyu Gigih. Apakah ada rekrutmen pula untuk dosen atau tutor? Oh iya. Ya, gini. Dari Mas Wahyu Gigih ini. Rupanya dia ingin. Ya, jadi ada 2 hal yang harus dibedakan gitu ya. Antara UT dengan perguruan tinggi lain. Ada yang namanya dosen, Mbak. Ada yang namanya tutor. Oh, beda ya, Prof? Beda. Jadi 2. Tetapi bisa jadi seorang tutor itu adalah seorang dosen. Tetapi tidak pasti seorang dosen bisa menjadi tutor. Nah, yang terbuka bagi kita itu adalah yang tutor. Karena tutor itu kewenangan dari kita. Tutor itu adalah orang yang diharapkan bisa memberikan layanan bantuan belajar kepada mahasiswa. Apakah itu untuk keperluan tutorial online, apakah itu untuk keperluan tutorial webinar, ataukah untuk keperluan tutorial tatap muka. Kalau tutor itu kita buka. Nah, tetapi untuk dosen itu tergantung dari kuota. Kuotanya itu semuanya harus dari kementerian. Jadi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita dapat jatah berapa. Jadi tidak bisa kita membuka menerima seorang dosen tanpa ada izin dari kementerian. Jadi kita ada jatahnya, Mbak. Kita tidak tahu berapa 2020. Tapi kalau tutor seperti di UT Jember misalnya,
terus terang silakan kepada masyarakat yang ingin bergabung dengan kami memberikan layanan bantuan belajar tatap muka ataupun online, khususnya mata kuliah pendidikan seni dan pendidikan olahraga. Silakan bergabung dengan kami, ajukan CV Anda dan persyaratan paling tidak minimal ijazah S2. Silakan ajukan ke kantor kami. Ada peluang untuk itu. Khusus 2 mata kuliah itu. Jadi untuk silakan yang lagi dibutuhkan ya, Prof? Yang lagi dibutuhkan. Jadi silakan para profesional atau para dosen pendidikan seni dan pendidikan olahraga yang mau bergabung dengan kami silakan. Wah, itu untuk tutor. Sekaligus ada informasi untuk dosen untuk tutor. untuk tutor. Oke. Nah, itu ya Mas Wahyu Gigi jawaban dari Prof Imam. Terus ini kayaknya ini yang terakhir ya, pertanyaan untuk Prof Imam dan Bu Nita. Bagaimana aktivitas belajar mahasiswa dalam proses perkuliahan secara fisik dan rohani? Apakah sama dengan universitas lain? Secara fisik dan rohani. Dari siapa ya? Ini nggak ada. Iya, oke, ya. Jadi gini, di UT itu ada tiga modus pembelajaran. Yang pertama yang fully online, yang terkoneksi lewat internet, namanya tutorial online gitu ya. Terus ada yang juga online adalah yang berbasis aplikasi. Kita menggunakan aplikasi MS Team, itu tutorial webinar. Dan sekarang kayaknya ke depan itu akan menjadi modus baru, khususnya untuk wilayah di Indonesia. Yang ketiga adalah tutorial tatap muka. Nah, tutorial tatap muka ini tidak sama dengan perguruan tinggi yang lain. Kalau perguruan tinggi lain itu kan penuh setiap minggu. Tapi kalau kita itu maksimal 8 kali. Tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih dari 8 kali. Karena kita itu salah satu konsep penting dalam pendidikan jarak jauh, minimalisasi pertemuan secara tatap muka. Kalau jumlah pertemuannya frekuensinya sama dengan tatap muka, ya bukan lagi pendidikan tinggi jarak jauh, tetapi pendidikan tatap muka. Saya kira itu ya masalah pengembangan bakat minat dan segala itu kembalikan kepada masing-masing. Itu saya kira begitu Pak. Dengan kemandirian belajar, insya Allah perguruan tinggi dengan modus pendidikan jarak jauh pun tidak akan jauh berbeda, bahkan bisa lebih dari perguruan tinggi tatap muka. Saya kira demikian. Itu tadi jawaban-jawaban dari mahasiswa atau calon mahasiswa yang bertanya di seputar universitas terbuka ya Bapak Ibu. Oke. Hari ini mungkin pertanyaannya cukup sampai di situ. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain akan kita bahas di lain waktu. Dan kita akan kembali lagi di live streaming berikutnya, nanti tanggal dan waktunya akan kami infokan selanjutnya ya. Nanti teman-teman calon mahasiswa dan yang sudah menjadi mahasiswa harus tetap mengikuti ya teman ya Pak ya. Karena banyak sekali informasi seputar UT maupun di sekitar UT itu yang akan kita sampaikan di live streaming ini. Jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya itu di YouTube kita UT Jember TV. Nah, Facebooknya juga jangan lupa ditambahkan, IG-nya juga jangan lupa di follow ya teman-teman ya. Oke, baik sahabat UT, itu tadi ulasan kita tentang pentingnya perkuliahan online di masa pandemi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Profesor Dr. Imam Farisi dan Ibu Nita selaku manajer registrasi dan umum. Terus jadi teman-teman UT itu sudah terjamin kualitasnya, nggak usah ragu lagi. Kuliah di UT, daftar aja langsung ke UT sampai 15 Juli 2020. Kami tunggu kalian di kantor UT atau bisa langsung mendaftar online di sia.ut.ac.id. Kalau misalkan kurang jelas, jenengan teman-teman bisa langsung telepon aja ke nomor UT Jember. Bisa cek di email, di website atau di Instagram kami ya teman-teman. Sekian bincang-bincang kami hari ini, Bapak Ibu cukup. Terima kasih banyak. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tim kru kami, tim kreatif UT Jember, dan terima kasih juga kepada
sahabat-sahabat UT yang sudah mengikuti mulai awal hingga akhir. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Jangan lewatkan di live streaming kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Desember 2019, Cina mengumumkan bahwa di salah satu kotanya telah mewabah sebuah virus yang berbahaya. Pada bulan-bulan selanjutnya, virus menyebar ke berbagai negara dengan sangat cepat, termasuk Indonesia. Disebut dengan SARS-CoV-2, atau lebih dikenal dengan sebutan Corona, menyebabkan penyakit bernama COVID-19. Apa yang akan terjadi? Bulan Desember 2019, Cina mengumumkan bahwa di salah satu kotanya telah mewabah sebuah virus yang berbahaya. Pada bulan-bulan selanjutnya, virus menyebar ke berbagai negara dengan sangat cepat, termasuk Indonesia. Disebut dengan SARS-CoV-2, atau lebih dikenal dengan sebutan Corona, menyebabkan penyakit bernama COVID-19. Apa yang akan terjadi jika virus corona masuk ke dalam tubuh manusia? Virus ini terdiri dari materi genetik dan protein. Virus bisa memperbanyak jumlah dirinya sendiri saat berada di dalam tubuh makhluk hidup. Virus ini dapat menempel di permukaan benda-benda sekitar kita. COVID-19 utamanya menular melalui droplet, yaitu butiran ludah, ketika kita sedang berbicara ataupun batuk, lalu menyentuh mata, mulut, dan hidung. Saat virus ini masuk ke dalam tubuh manusia, ia akan menginfeksi sel-sel pada lapisan tenggorokan, saluran udara atau oksigen, dan juga paru-paru. Virus ini akan dengan cepat memperbanyak diri, yang kemudian menginfeksi lebih banyak sel di dalam tubuh. Tubuh akan menandai dan mengenali virus tersebut sebagai musuh yang tidak bersahabat dan berbahaya, yang kemudian memberi peringatan ke seluruh tubuh bahwa ada gangguan dan sesuatu yang salah, dengan melepaskan bahan kimia yang disebut sitokin. Sitokin menggalang sistem kekebalan tubuh untuk memerangi virus. Namun akan menjadi berbahaya jika sistem kekebalan tubuh bereaksi secara berlebihan. Itu akan menyebabkan kerusakan di seluruh tubuh. Lansia dengan umur 60 tahun ke atas, dan orang-orang yang memiliki riwayat atau penyakit seperti penderita diabetes, lansia, penderita pneumonia, dan penderita penyakit jantung merupakan orang yang berisiko tinggi terserang virus corona. Sehingga jangan biarkan COVID-19 mendapat inang baru. Jika sampai terjadi, maka jumlah positif COVID-19 akan terus meningkat. Untuk menanggulanginya, lakukanlah jaga jarak aman ketika bertemu sesama. Hindari kerumunan jika tidak diperlukan. Hindari bersalaman secara langsung. Selalu gunakan masker jika berada di luar rumah. Terlebih ketika sedang sakit atau tidak enak badan. Biasakan mencuci tangan ketika hendak makan, menyentuh area muka, atau ketika habis berkegiatan di luar rumah. 5 langkah ini dapat membantu dan menjaga kita dari serangan virus corona. Mari hindari kontak secara langsung antar sesama dengan berusaha tetap di dalam rumah. Stay at home. Mari bersama lawan COVID-19. Indonesia bisa.